Edisi Sabtu 7 November 2020, Kabupaten Bekasi. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar, kembali memimpin wadah anggota koperasi tersebut untuk periode 2020-2025. Saat kegiatan musyawarah daerah Musda Dekopinda Kabupaten Bekasi di Swiss Bell Hotel Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Toto meraih dukungan 53 suara dari total 60 suara anggota koperasi. Selain memilih ketua periode 2020-2025, dalam kegiatan ini juga disampaikan laporan pertanggungjawaban LVJ dari ketua periode sebelumnya. Toto mengatakan kegiatan ini dapat terlaksana tanpa biaya dari pemerintah, tetapi biaya dari swadaya gerakan koperasi yang tergabung di Dekopinda Kabupaten Bekasi. Dari Dekopinda Jawa Barat nanti melengkapi lembaga-lembaga operasional, ya, ada JUK, ada. Pada hari ini kegiatannya seperti apa bentuk teknisnya Pak Haji? Kegiatannya ini adalah Musda ya. Musda itu adalah ajang 5 tahun sekali, yang dimana itu adalah LPJ pengurus periode 2015-2020, yang mana kita bentuk panitia yaitu Kang Dian sama Bang Gunawan. Ya inilah yang saat ini bisa dilakukan. Alhamdulillah kita tanpa biaya dari pemerintah, tapi biaya dari swadaya gerakan koperasi yang tergabung di Dekopinda Kabupaten Bekasi. Nah, dalam kegiatan Musda hari ini salah satu agendanya pemilihan ketua juga ya Pak? Iya, pemilihan ketua kita, karena kan memang masa baktinya 5 tahun sekali. Jadi alhamdulillah kita udah tahapan demi tahapan udah kita lanjutkan atau selesaikan sesuai dengan ADART dan PO organisasi Dekopinda. Makanya tahapan itu ditempuh sehingga menghasilkan, ya alhamdulillah saya kembali dipilih dan dipercaya oleh anggota untuk memimpin Dekopinda periode 2020-2025. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh gerakan koperasi dan media yang mana sudah bisa berkenan hadir di sini. Kira-kira seperti itu. Berarti terpilih secara aklamasi ya? Aklamasi bicara, karena kita 85% dukungan kepada kami dari seluruh koperasi yang hadir. Nah, ada berapa dukungan ya Pak Haji buat Pak Haji? Saya dukungan dari peserta ada 60 kurang lebih, saya dukungannya itu 53 ya. Dari 60 suara? Dari 60 suara. Nah, mungkin setelah resmi terpilih secara aklamasi kembali memimpin Dekopinda Kabupaten Bekasi, mungkin program yang mau terdekat ataupun jangka panjangnya apa nih Pak Haji? Program pertama karena saya ditunjuk menjadi formatur tunggal, saya nyusun pimpinan Dekopinda untuk periode 2020-2025 dan Dewan Pakar maupun penasehat dan badan-badan. Karena badan-badan itu ada BPKH, ada SUS, Lapenko, BKWK, karena itu ada badan dari badan itu harus diisi. Minimal program pertama saya itu menyusun struktur kepengurusan. Terus yang kedua, kita akan menjalankan roadshow untuk ke koperasi-koperasi, kokar, koperasi umum maupun BKUD untuk dibawa dan ditampung di dalam rakerda. Karena setelah Musda ini kami akan melakukan rakerda, apakah nanti di Pangandaran atau ada di luar daerah, apa mau di Kabupaten Bekasi. Jadi 2 tahap dulu, yang pertama akan kita lakukan struktur kepengurusan, yang kedua persiapan untuk rakerda, menampung aspirasi anggota-anggota kami. Program kerja 2021 itu apa yang akan kita kerjakan, kan harus melalui raker, kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya kendala dari teman-teman koperasi itu apa yang nantinya ke depan akan dicoba dibenahi oleh Pak Haji? Ya, sekarang koperasi yang khusus Kopkar ya. Kopkar itu mandeknya. Kopkar itu kadang-kadang ada 3 pihak, manajemen, ada dari SPSI, sehingga dia tidak bisa migrasi keluar investasi kayak koperasi umum. Nah, ini akan kita benahi supaya Kopkar bisa berkontribusi, bisa investasi di luar, sehingga tidak uangnya di dalam tubuh Kopkar itu sendiri, tapi udah bisa ada dampak sosial kepada masyarakat dari Kopkar, bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang akan kita dorong. Kalau untuk koperasi umum, kita juga akan membenahi bank-bank pelacit ya, bank-bank pelacit yang berkedok koperasi padahal badan hukumnya tidak ada. Nah, itu Dekopinda akan bekerja sama dengan dinas koperasi akan memberantas ya, bank emok gitu ya. Karena bank emok ini membuat resah juga ya pada masyarakat. Kira-kira seperti itu.
Nah, kalau untuk Kopkar sendiri di wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah masuk ke anggota Dekopinda ada berapa jumlahnya saat ini Pak Haji? Kopkar yang masuk anggota Dekopinda udah lumayan banyak sih ya. Tidak, nanti ada di database kita. Nanti tinggal Bung Abray atau Abang nanti bisa lihat di database kita. Karena database kita dengan Dinas Koperasi sama. Kita punya database. Cuman yang aktif dan tidak aktif dari 1.000 sekian yang aktif itu kurang lebih 500 koperasi di Kabupaten Bekasi ya. Kurang lebih. Nah, Kopkar yang ini hampir dominasi terjadinya musda bisa dilaksanakan salah satunya 60% didukung oleh Kopkar. Kopkar yang menjadi ikon, Kopkar yang menjadi penyemangat dan dibantu oleh koperasi-koperasi ya kayak KUD, koperasi umum masyarakat. Karena Kopkar itu kan besar, dia itu kan uangnya gaji, potong gaji. Kalau koperasi masyarakat kan sulit. Koperasi masyarakat itu kan dia kalau ada uangnya dia setor, kalau nggak ada uangnya kan mereka kosong. Tapi kalau koperasi karyawan dia akan bayar karena dipotong dengan gaji. Nah, kalau untuk pembentukan struktur kepengurusan Dekopinda Kabupaten Bekasi ini berapa lama sudah akan terbentuk targetnya nih? Saya 2 hari. 2 hari saya selesai, saya tinggal minta Dewan Pakar, Dewan Penasehat, nanti Dewan Pakar dan Dewan Penasehat minta masukan sama saya buat. Karena konsepnya sudah udah ada yang ya kan karena ini berhasil itu dari struktural yang udah ada. Karena kan sepertiga itu harus tertinggal di dalam ADRT kita. Oke, gitu. Makasih, Bang Abray. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Ustaz selaku pimpinan dan staf. Sebagai formatur tunggal, Haji Toto akan segera membentuk struktur kepengurusan Dekopinda periode 2020-2025. Kemungkinan dalam 2 hari ini struktur pengurus sudah terbentuk, ungkapnya kepada para awak media Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita sudah melakukan banyak hal ya untuk membangun kembali perkoperasian. Salah satu buktinya aja kita selama ini udah menggandeng pihak Dekopinda nih. Ya, selama ini kita tetap bersinergi dengan Dekopinda sebagai wadah gerakannya koperasi. Kalau kami bergerak di bidang strukturalnya, kalau Dekopinda bergerak di bidang gerakan sebagai wadah aspirasi penggiat-penggiat koperasi gitu. Nah, untuk menghidupkannya itu kan kita sudah banyak lah kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan koperasi ini. Nah, diantaranya kita yang kemarin kegiatan yang belum pernah diadakan tuh misalnya pemeringkatan koperasi ya. Kemarin kan kita koperasi ini cuma pelatihan, selesai pelatihan. Nanti kita udah mulai laksanakan pemeringkatan koperasi nih. Artinya kita pengen tahu koperasi ini lama-lama supaya ada peningkatan lah kesehatan koperasi ini kita nilai ya. Soalnya dari sekitar 500-an koperasi yang aktif lah. Nah, kita akan jaring itu supaya ada pemeringkatan koperasi. Dengan demikian kalau ada pemeringkatan koperasi itu, koperasi diharapkan bisa punya daya tawar lah untuk penetrasi pasar atau memperluas pasar dia. Selama ini kan memang koperasi ini tampaknya penetrasi pasarnya masih kurang. Nah, kita udah mulai sinergi lah itu ke mulai masuk. Saya udah mulai bikin kemitraan dengan pengusaha-pengusaha besar. Kita udah coba. Kemudian juga kita koperasi yang beranggotakan UKM tuh kita sudah mulai coba masuk ke retailer modern. Nah, ini udah sampai tahap seleksi produk. Nah, pelan-pelan kita akan memperluas pasar koperasi UKM tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Ian Priyatna, mengatakan pihaknya akan terus menjalin kerjasama dengan Dekopinda untuk memajukan koperasi sebagai soko guru perekonomian di wilayah Kabupaten Bekasi.
Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Asa Channel melaporkan.